Sangat indah momen kebersamaan kita sekali lagi di dalam pe pemahaman Alkitab di mana kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Karena sesungguhnya aku, Yesus, berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang kita sedang belajar sesungguhnya itu adalah bernilai kekal. Segala yang ada di dunia akan berakhir, namun firman Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kesibukan kami melakukan kegiatan yang akan mencukupkan kehidupan kami, keluarga, dan mempersiapkan masa depan, kami berhenti sejenak untuk hal yang bernilai kekal dan yang bersifat permanen, karena ini adalah sabda Engkau. Maka kami menghargai, kami menghormati. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk bisa belajar dengan penuh kerendahan hati, menerima dengan sukacita berkat rohani, makanan rohani yang memuaskan kami. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah sampai pada Ulangan pasal 20. Dan kita akan membahas sampai pasal 21. Ulangan ini, bagian firman Tuhan ini menyiapkan bangsa Israel untuk berperang, karena memasuki tanah perjanjian ada bangsa-bangsa di situ yang harus ditaklukkan, harus dan dibinasakan, karena Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah memberikan waktu anugerah yang cukup bagi mereka, tetapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, ini hukum perang ya, diberikan judul di pasal 20 ini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, zaman kini mungkin itu adalah kavaleri ya, dan tank dan drone untuk perang dan berbagai persenjataan, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Jumlah dari sisi kuantitas lebih banyak, dari sisi kualitas perlengkapan, persenjataan, dan pertahanan lebih. Maka janganlah kamu takut kepadanya. Nah, ini sebuah perintah, bukanlah memperhatikan perasaan, tetapi perintah memilih untuk tidak takut, sebab diberikan alasannya kenapa tidak perlu takut. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Harus ingat kembali apa yang terjadi pada saat bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan dan keluar itu dengan tangan perkasa Allah yang teracung, yang kuat, yang menghabiskan, meruntuhkan kebanggaan dunia pada saat itu, yaitu Mesir. Kuda, kereta mereka adalah yang terbaik di dunia. Dengan teknologi yang paling mutakhir pada saat itu, mereka menguasai dunia. Kuda yang terpilih, jagoan dari semua jenis kuda yang lain karena sudah dilatih sedemikian rupa, dan kereta dengan kereta yang ringkas, ringan, sehingga bisa dengan cepat bergerak melebihi tenaga kuda, melebihi kemampuan kuda yang lain maupun kemampuan orang prajurit bertempur. Jadi mereka punya segalanya, jangan takut. Percayalah.
ini Tuhan yang sudah bertindak sedemikian rupa, jangan lupa, ingat terus, nah percayalah kepada Tuhan yang sudah bertindak seperti itu. Sudah ada, pengalaman sudah ada. Jadi di dalam sejarah telah terjadi, jangan dilupakan. Karena menuju masa depan akan ada pertempuran dan tantangan yang seperti dulu, bahkan dalam intensitas yang lebih panjang. Mungkin sampai seluruh daerah yang dijanjikan itu, yang Tuhan janjikan, di menjadi milik pusaka dari ke-12 suku Israel. Maka dari itu, antara takut dan percaya, iman, itu adalah sesuatu dua hal yang saling mengalahkan. Kalau keputusan keputusan seseorang untuk menjadi takut, maka imannya akan runtuh. Ketakutannya lebih besar. Memandang musuh lebih kuat daripada percaya kepada Allah yang sudah melakukan atau melupakan apa yang terjadi dahulu. Saat ini lebih lebih mengerikan, ya. Jadi ketika orang takut, maka imannya makin lemah. Ketakutan memadamkan iman. Tetapi ketika di dalam kepercayaan mengambil keputusan, saya percaya dengan sepenuhnya, nah itu iman, dulu sudah pernah terjadi. Saat ini saya belum melihat bagaimana Tuhan akan bekerja, tetapi saya percaya seperti yang Tuhan sudah lakukan pada nenek moyang, maka saat ini pun Tuhan akan lakukan. Jadi ketika kita memutuskan untuk percaya sepenuhnya, maka ketakutan itu akan runtuh dengan sendirinya. Ketika kita mengagungkan Allah, maka kasih pada Allah itu melenyapkan, kasih yang sempurna itu melenyapkan segala macam ketakutan. Karena pengandalan kita kepada Allah yang Maha Kuasa seperti ini sudah terbukti dan akan terbukti lagi. Nah, itu keputusan untuk mempercayai sepenuhnya Allah yang bisa diandalkan inilah yang akan menghancurkan, meruntuhkan bukit-bukit ketakutan kita. Bagaimana cara supaya kita tidak takut? Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Pastikan kita menaruh percaya sepenuh akan janji-janji dari firman Tuhan ini. Ada musim di dalam kehidupan kita, kita mengalami ketakutan, kesendirian yang begitu mencekam, ketakutan akan masa depan. Bagaimana dengan saya nanti setelah musibah ini terjadi, setelah kehilangan ini, bagaimana dengan anak-anak dan apapun yang menjadi peperangan rohani, pergumulan kita pada saat itu. Putuskan untuk percaya kepada Allah. Putuskan untuk mengandalkan Dia sepenuhnya. Menaruh seutuh hati, mempercayai apa yang Tuhan sudah perbuat sepanjang hidup kita, puluhan tahun kita hidup. Tidak pernah Tuhan mengecewakan. Kalau kita melihat dengan benar dalam porsi yang benar, tidak, kesulitan itu membuat kita makin maju. Penderitaan itu memurnikan kita sehingga kita tahu kualitas Tuhan kita seperti apa. Dan menguji kualitas kita seperti apa. Maka di masa depan kita percaya, yakin sepenuhnya, tidak perlu takut bahwa ada tangan yang kuat itu. Kalaupun saya jatuh, tangan itu akan menopang saya sehingga tidak tergeletak dan terus berbaring di sana. Tetapi akan membangkitkan, menguatkan, dan menolong, memapah. Kalaupun masih tidak mampu, Tuhan akan gendong. Seperti janjinya. Janji Tuhan itulah kekuatan.
Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam, nah ini yang penting. Perangnya jasmani, perangnya fisik, pergumulannya nyata. Mereka harus angkat senjata, pegang perisai, mereka harus saling mengandalkan satu sama lain dalam arti mereka satu pasukan. Mereka harus saling melindungi dan menyerang. Jadi ada strategi yang dibuat sedemikian rupa, mereka bersatu padu. Jadi teringat ya bangsa Indonesia dengan bambu runcing, dengan panah, dengan peralatan yang sederhana melawan penjajah yang bersenapan mesin, dengan meriam yang besar, dengan pesawat yang menjatuhkan bom, tetapi bangsa Indonesia merebut kemenangannya karena bersatu padu. Satu gugur, 1000 tumbuh. Dan itu membangkitkan semangat kebersatuan. Penderitaan menyatukan. Pergumulan, kesakitan memurnikan. Imam yang harus tampil. Kenapa imam? Ini sebabnya. Dan supaya dia berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka. Perkataan ini penting bagi kita semua. Bahkan sampai saat ini. Dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Itu kenyataannya. Itu yang sedang mereka hadapi. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Dan janganlah gemetar karena mereka, satu makna tetapi ditekankan berulang-ulang untuk menunjukkan ketakutan itu bisa kita turunkan dengan keputusan karena sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Jadi kita memutuskan untuk tidak takut dan untuk percaya sebab Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dengan segala keperkasaannya, sudah kita lihat, sudah kita dengar dari masa lalu orang tua bercerita. Firman Tuhan menuliskan dan kita bisa terus membaca, mengingat janji itu, apa yang sudah terjadi. Tuhan yang sama berperang bagimu, berjalan di depan. Istilah yang disampaikan beberapa saat yang lalu adalah api yang menghanguskan lebih dahulu dari kamu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu, itu kata-kata yang diucapkan imam yang berdiri di depan pasukan kepada semua pasukan yang akan berperang. Bukan seorang motivator yang menyatakan, membawa cermin. Lihat, kalian adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Langkah kalian berdentum menggoyangkan bumi. Kalianlah yang punya kekuatan dan kuasa. Kalianlah yang akan menaklukkan, menginjak-injak musuh. Maka bangkitkanlah semangat kalian. Dan seterusnya ya, saya bukan motivator, saya tidak pandai berbicara muluk-muluk seperti itu. Dan tidak perlu, kalau motivator, semua bentuk motivasi hanyalah menggaungkan, memegahkan ego. Dan itulah yang terjadi. Seolah-olah kita ini adalah Allah yang mengatur masa depan, yang mengatur diri kita semuanya. Humanistik
ya, cara-cara berpikir di mana semua terpusat pada manusia. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu katakan. Kamu adalah. Sedangkan Alkitab mengatakan, aku adalah. Allah menyatakan diri. Yesus Kristus menyatakan diri. Aku adalah. Siapa yang kita pilih? Mempercayai ego kita yang luar biasa. Tuhan berikan potensi. Iya, Tuhan pertama kali disebut untuk menyatakan itu dukungan Tuhan buat saya. Seterusnya, sayalah yang menjadi raja atas kehidupan. Mati hidup saya tergantung saya. Nah, itu dia yang melalui firman Tuhan ini diingatkan imam sebagai perantara di hadapan Tuhan antara diri sendiri, antara pasukan, antara bangsa yang akan berperang, berdiri di depan, menyatakan Tuhan. Jadi siapa yang menjadi prioritas? Siapa subjeknya? Saya objek. Tetapi Tuhan yang bertindak. Ya, sebab itu jangan takut. Jadi ketika ini diagungkan, ketika Tuhan dimuliakan, ketika iman kita berpegang teguh pada pribadi yang mencipta, yang menguasai segala-galanya, otoritas absolut ada di tangan Tuhan. Kedaulatan yang mutlak itu, dan kita tunduk pada Raja di atas segala raja. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Siapakah lawan kita? Anak sekolah minggu menyanyikan lagu itu. Di dalam Markus pasal 5 ayat 36, kita akan melihat bagian perjanjian baru. Ketika itu Yairus adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Dia sudah mendengar karya, bahkan belas kasihan Tuhan, keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang lemah dalam jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Ya, dia punya jabatan yang dihormati sekali. Dia tergopoh-gopoh mencari Tuhan Yesus dan memohon, anakku sakit Tuhan, please tolong datanglah. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ada saja yang menghambat dia. Kita bisa lihat itu dalam Markus pasal 5. Mulai ayat 21 dalam konteks itu ada saja yang menghalangi. Sementara Yesus masih dalam rangka on the way, OTW ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak yang sudah sakit parah, sudah sekarat ini, yang satu-satunya harapan dari sang ayah. Ya, ternyata Yesus masih memperhatikan hal-hal yang lain dan masih menyentuh orang-orang lain. Hati Yairus sudah kebat-kebit. Ayo Tuhan, kepanikan. Mungkin ya seorang ayah yang rela apapun, kalau perlu aku gantikan nyawa anakku, yang penting dia hidup. Apapun dia mau berikan kepada anaknya. Tetapi Yesus punya agenda. Dan agenda itu termasuk waktu yang tepat. Sampai mendekati rumah, ada orang datang kepada Yairus dan berkata, sudah, jangan merepotkan guru, anakmu sudah mati. Betapa terpukulnya sang ayah, papa yang sangat cinta pada anaknya, yang dia lakukan apapun untuk membawa Yesus, sang penyembuh yang dia percaya sepenuhnya. Tetapi dengan begitu banyak halangan dan rintangan, hampir saja, hampir nyaris mendekat ke rumah
Tangan itu yang penuh kuasa menyentuh anak itu dan menyembuhkan. Nyaris tetapi anaknya sudah mati terlebih dahulu. Kita lihat agenda Tuhan, dan ketika dalam kehancuran sang Yairus, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang membawa kabar buruk itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, personal, jangan takut, percaya saja. Oh, dalam bahasa Indonesia itu hanya 4 kata. Tetapi itulah yang menggambarkan perbandingan antara takut dan percaya. Kalau Yairus memutuskan untuk takut, maka dia akan marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah bilang anak saya sekarat, sudah hampir mati, cepat. Kenapa engkau malah repot-repot dengan yang lain sehingga anak saya mati persis di depan mata. Engkau tinggal beberapa langkah lagi, kalau saja engkau tidak menghiraukan orang-orang yang lain, anakku pasti tidak mati. Kalau Yairus memutuskan untuk takut, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Akan kecewa pada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Putuskan untuk percaya saja. Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring karena itu anak kecil yang mereka cintai. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Dan seterusnya kita tahu sebuah kata-kata yang sederhana. Di dalam bahasa Aram itu dikatakan Talita kum. Dan anak itu bangkit. Lebih mulia, Yesus lebih dimuliakan ketika anak itu sudah mati dan dibangkitkan, daripada ketika dia masih hidup sakit parah, seperti perempuan yang pendarahan itu ya, yang mengganggu perjalanan Yesus sampai bertanya, siapa yang menjamah jubahku, dan Yesus sembuhkan dia. Itu mujizat. Tetapi ketika anak Yairus mati, dan dengan kalimat sederhana, talitakum, dia bangkit. Ketika kita percaya saja dan meninggalkan, memutuskan untuk tidak takut, maka kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sesuai dengan agenda Tuhan, cara dan waktu yang istimewa. Kemudian imam selesai melakukan menyatakan firman Tuhan ini sudah. Jadi Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan hal yang rohani ini lebih dahulu maju. Jadi pertempuran itu dimenangkan dari langkah pertama, yaitu memutuskan bahwa secara rohani saya mengandalkan Tuhan. Sebelum berperang secara fisik, sebelum benar-benar menghadapi tantangan, ya mungkin akan terluka, sebagian akan terbunuh, sebagian akan menderita, terpukul, dan sebagainya dalam peperangan. Tetapi awal dimulai dengan doa, dengan kepercayaan, dengan langkah iman. Setelah itu baru pengatur pasukan. Ya, setelah imam melakukan tugasnya,
seluruh prajurit Israel sudah memiliki keteguhan iman, keputusan yang benar, barulah pengatur pasukan berbicara kepada tentara demikian. Belum berperang ya. Si imam dulu satu. Dua, pengatur pasukan. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Satu. Dua, dan siapa yang membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengecap hasilnya. Tiga, dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Jadi 3 hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi isi benak dari prajurit. Kalau dia baru dengan upaya keras dia membangun rumahnya, sudah selesai tapi harus ikut perang, pulang aja, nggak apa-apa. Daripada prajurit tersebut terbayang-bayang rumahnya yang sudah dia buat dengan susah payah, keringat, mungkin dengan darah karena terpotong atau apa. Pulang. Dua, punya kebun anggur, sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi belum memetik hasilnya, memeras dan menikmati anggur itu. Pulang daripada dia berpikir terus, aduh anggurku. Sementara di depan dia ada prajurit. Orang-orang yang seperti ini akan cepat mati. Daripada mati lebih baik pulang. Dan yang ketiga menarik ya, orang yang bertunangan. Bertunangan belum menikah, masih 1 tahun pertunangan itu. Pada adat mereka ya, kebiasaan mereka. Pikirannya kita yang pernah jatuh cinta pertama tentu akan tahu sekali. Semua teringat dia. Ya, sudah bawa pedang dan perisai. Sudah mau menyerang musuh yang tiba-tiba terbayang wajahnya. Apa yang terjadi? Dipeluk, oh bukan, dia yang mati. Karena dia yang ditusuk duluan. Jadi orang-orang yang benaknya terisi dengan hal-hal yang tanda kutip ya, untuk sementara duniawi yang sudah diupayakan, sudah sedemikian rupa dikorbankan, tetapi belum mengecap, silakan pulang. Tuhan hanya mau prajurit yang berperang adalah prajurit yang fokus, bukan orang-orang yang terkontaminasi, terganggu pikirannya, tidak fokus. Komandannya bilang perang, dia masih termangu-mangu di situ. Mengingat rumahnya, mengingat anggurnya, mengingat calon istrinya. Ya, lebih cepat matinya karena ini dalam pertempuran. Termangu-mangu, pikirannya terganggu, terdistraksi. Jadi daripada mati percuma di medan tempur, pulang saja. Kita tidak membutuhkan prajurit yang siap mati karena pikirannya terbelah, tidak fokus pekerjaannya dan tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Karena perang itu adalah ketaatan, bukan karena kebencian. Ini bagusnya. Jadi nanti kita akan lihat bagian itu. Tetapi karena ketaatan kepada Tuhan untuk menduduki negeri yang dijanjikan. Atau untuk melalui wilayah itu tetapi tidak diizinkan. Jadi harus berperang. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang ketakutan. Dan siapa di ayat yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ini masalah yang jauh berbeda. Ini adalah ragi yang mengkamirkan, yang
mempengaruhi seluruh adonan, yaitu ketakutan dan tawar hati. Sekalipun imam sudah menyatakan dengan lugas, dengan tegas bahwa Tuhan Allah menyertai dan akan memberikan kemenangan karena Tuhan maju di depan berperang bagi engkau. Tuhan yang sudah melakukan di masa lalu karya yang ajaib, yang perkasa. Kalau itu masih gentar, kalau keputusan dari prajurit-prajurit tertentu itu adalah masih ketakutan karena baru pertama kali, ini generasi yang mungkin ya sebagian sudah pernah berperang karena sebelumnya sudah melawan Sihon, Og, tetapi ada prajurit baru yang baru muncul dan kemudian memegang senjatanya dengan gemetar walaupun sudah dikuatkan, walaupun orang-orang di sekitar dia sudah bersorak dengan yel-yel yang membangkitkan semangat kepada menyatakan pujian kepada Tuhan, tetap gemetar, dan itu terlihat wajah pucat, langkah terhuyung-huyung, pulang daripada menawarkan hati saudara-saudaramu yang maju berperang. Tidak ada ruang untuk orang-orang yang kecut hatinya, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang memutuskan untuk gentar. Tidak ada ruang di dalam medan pertempuran. Pulang daripada mati. Oh, bukan daripada mati, tetapi daripada hati saudara-saudaramu tawar seperti engkau. Pulang. Dan ini mengingatkan kita pada sebuah kisah yang luar biasa. Entah kapan kita akan membahas, tapi kita lihat sebentar ya di dalam kisah Gideon. Nah, ini seorang hakim yang istimewa. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 itu Gideon diangkat menjadi hakim. Dan kemudian pada pasal yang ke-7, mereka dikepung oleh pasukan Midian, gabungan dengan yang lain ya. Mereka berkemah di sekitar orang Israel. Dan itu mengerikan sekali karena begitu banyak sekali. Orang Israel seluruhnya bisa melihat pengepungan itu, tentara yang begitu banyak. Nanti kita akan lihat seperti belalang gitu ya. Kalimat yang menarik karena mengingatkan kita pada pengintai-pengintai, 10 pengintai yang berkata, kami seperti belalang di depan mata orang-orang raksasa di tanah Kanaan. Mereka punya berapa pasukan melawan sekian banyak orang musuh. Di pasal 7 Hakim-Hakim ayat yang kedua berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Wow, padahal musuhnya jelas-jelas banyak. Jadi berharap pasukan yang kecil ini pun masih dibilang terlalu banyak. Ya, untuk mengenyahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Ya, dengan jumlah yang sebenarnya tidak proporsional dengan senjata, kuda, kereta yang tentu orang Midian itu orang pasukan perang yang sungguh-sungguh profesional, sementara orang Israel itu dalam 40 tahun pengembaraan di padang gurun tentulah tidak punya persenjataan, tidak punya kesempatan atau mengembangkan teknologi militer. Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan berkata terlalu banyak. Jangan sampai mereka sombong. Dengan jumlah yang segini bisa mengalahkan yang banyak itu. No. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Wow, kata-kata yang keras. Menusuk hati orang-orang yang tawar hatinya
dan yang penuh ketakutan, yang memutuskan untuk takut melihat belalang begitu banyak di depan. Oh maaf, musuh kuat secara kualitas mereka lebih tangguh militernya, perlengkapannya, secara kuantitas mereka berlipat-lipat. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. 22.000 pulang. Dari berapa? Dan tinggallah 10.000 orang. Jadi totalnya 32 sebelumnya ya. Melawan ratusan ribu musuh. Gideon sudah mengumpulkan ada 32.000 orang. Tentara yang bisa berperang. Tetapi ketika diberitahu, yang takut, yang gentar, enyah 22.000 pulang. 2/3 lebih. Tinggallah 10.000. Melawan 135.000 pasukan Midian. Pasukan elit bersama ada gabungan dengan bangsa lain. Belum selesai ya kejutannya ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. 1 lawan 10 masih terlalu banyak ya. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Kita tahu kisah selanjutnya ya. Kita tidak membahas sampai selesai, tetapi bagian pertama yang takut, yang gentar, enyah. Kemudian tes yang kedua adalah ini ada tempat untuk minum. Minumlah sebelum berperang. Ada yang minum dengan langsung. Jadi mendekatkan wajah ke air itu dan kemudian menghirup langsung dengan mulutnya. Mungkin dibantu dengan lidah. Hap, 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 begitu. Tetapi ada juga yang berlutut kemudian menyendok air dengan tangannya dan kemudian dia minum dari tangannya. Nah, Tuhan katakan, yang minum dengan tangannya itulah yang akan maju berperang. Berapa? 300. Berarti 9.700 orang minum langsung dengan mukanya ke air, menyedot, menghirup air banyak-banyak, menggunakan lidah untuk mengatur supaya air itu masuk ke dalam tenggorokan mereka. 9.700 orang itu pulang. 300 prajurit pilihan melawan 135.000 tentara musuh. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dengan 300 prajurit elitnya. Orang-orang yang tidak takut, yang penuh mengandalkan Tuhan, percaya, bukan jumlah, bukan kualitas perlengkapan militer, bukan. Yang memastikan kemenangan adalah Tuhan. Kita tahu kisahnya, senjata mereka sederhana sekali. Ya, lain kali kita akan membahas itu. Kita kembali kepada pengatur pasukan yang menyaring hanya orang-orang yang punya fokus dan punya keberanian utuh mengandalkan Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, dan dari diri pribadi punya keterampilan, keberanian. Jadi pengandalan kepada Tuhan itu haruslah diikuti dengan keberanian. Kalau takut itu oleh iman sudah diruntuhkan ketakutannya, maka haruslah menunjukkan dengan keberanian, dengan kesungguhan, dengan fokus, dan berperang untuk menang. Ya sudah. Nah,
Ayat 10, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian dengan dia. Nah, ini bagus sekali. Jadi awalnya, kecuali ya bangsa-bangsa yang kita lompat sebentar, ayat 17, melainkan kau tumpas sama sekali, ya jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas, dari orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Karena itu sudah diperintahkan untuk dibinasakan sepenuhnya. Karena kejahatan mereka sudah sampai puncaknya, sehingga Tuhan turun tangan melalui orang Israel untuk membinasakan mereka. Semua yang bernafas. Kecuali suku-suku ini yang lain, ketika kotanya dilewati, bukan orang Hewi, orang Yebus, orang Kanaan, orang Amori, ya orang Feris, maka tawarkan perdamaian dengan catatan begini. Apabila kota itu menerima tawanan perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Kerja paksa ya, menjadi tawanan yang bekerja bagimu, bagi orang Israel. Menjadi hamba kepadamu. Jadi tawanan yang menghamba. Yang melakukan tugas apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka syarat perdamaiannya adalah takluk. Menyerahlah sehingga kita tidak perlu berperang. Jadi itu ditawarkan dulu dengan perjanjian kalian menyerahkan diri. Kalian akan menjadi pekerja kami, menjadi hamba kami. Melakukan tugas. Ya mungkin nanti disuruh berperang untuk orang laki-laki yang kuat dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau mengasuh atau menggembalakan atau apapun. Tetapi mereka dengan sukarela membuka pintu gerbang dan menyerah sehingga tidak perlu perang. Jadi tawarkan dulu perdamaian, utamakan selamat. Oh, bukan. Utamakan perdamaian. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Yang lain perempuan, anak-anak jadi tawanan. Jadi orang di dalam penduduk kota itu melihat dulu, menghitung dulu kekuatan mereka ya. Apakah kami mampu mengalahkan prajurit Israel? Kalau sudah jelas-jelas, apalagi sudah dengar Sihon, Og, raja istimewa, bahkan Og, orang raksasa itu kalah. Mereka sudah gentar karena kegentaran Tuhan itu berjalan mendahului dan mereka sudah gentar. Lebih baik menyerah daripada kita semua mati. Jadi buka pintu, kami menyerah. Syarat perdamaian akan kami penuhi. Tetapi jika mereka merasa diri kuat, tidak jumlah kita lebih banyak, tidak perlengkapan militer kita lebih kuat, mari kita berperang. Perang. Semua laki-laki, karena mereka kalah, semua laki-laki dibinasakan. Perempuan, anak-anak menjadi tawanan. Semua dijarah, apapun yang dimiliki. Tetapi kalau mereka menyerah, laki-laki hidup, perempuan hidup, anak-anak hidup, ternak-ternak hidup, tetapi menjadi milik dari orang Israel. Pilih mana? Jadi konsekuensi itu harus dihitung dulu sebelum mereka memutuskan. Ya, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang jauh letaknya dari tempatmu. Jadi ketika mereka melalui itu dan ingin menundukkan, menaklukkan, lakukan hal seperti itu. Ya. Tetapi kota-kota dari bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pustakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas tadi ya. Orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian
yang dilakukan mereka bagi Allah mereka sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ini sudah kita bahas beberapa kali sehingga saya tidak perlu mengulang. Namun ini alasan mengapa mereka harus membinasakan semua bumi hangus, semua yang bernafas. Ternak tidak usah diambil. Kamu punya ternak sudah banyak. Kamu punya tawanan yang untuk mengerjakan sudah cukup. Tidak perlu ternak atau properti. Karena di situ sudah tercampur baur dengan budaya, dengan penyembahan berhala. Mereka tidak bisa dilepaskan dari akar rumput mereka yang adalah penyembah berhala. Jadi habisi mereka. Jangan sisakan satu pun. Kita lihat Allah kita adil. Bukanlah penumpah darah, bukan. Dan seterusnya ya, ada waktu mengepung, ada tata caranya, apa saja yang perlu ya, itu sampai di pasal 20 terakhir. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah pertempuran, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ada para pahlawan iman di bagian ayat 32 sampai 34 menyatakan bahwa masih banyak, ada Gideon, ada Barak. Ya, penulis kitab Ibrani masih kalau mau dia bisa mengulas, mereview orang-orang yang pahlawan itu yang lain, yang mereka dengan pedang menundukkan kerajaan, mereka berjuang. Itu gambaran ketentaraan, gambaran medan pertempuran yang sesungguhnya. Jadi penulis Ibrani mengatakan hidup ini, kalau kita bisa memegang iman, tadi ya, antara iman dan takut, ketika sungguh-sungguh berperang, mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Sekalipun di dunia ini tidak mendapatkan piala kemenangan, piagam atau medali kemenangan. Tetapi di hadapan Tuhan, orang-orang yang sudah dengan taat memegang imannya sampai pada kesudahannya, yaitu kematiannya, mereka adalah pahlawan. Dan Tuhan bergembira seperti Tuhan Yesus memegang taat kepada Sang Bapa sampai titik darah penghabisan. Dan Bapa membangkitkan dengan penuh kemuliaan, mengatasi segala-galanya. Begitu juga ketika Yesus, seorang kepala perwira dari pasukan 100 orang, centurion, dalam Matius 8 ayat 10, dia datang kepada Tuhan, memohon. Ada yang sakit di rumahnya, hambanya, dan dia berkata, tidak perlulah Tuhan, Engkau datang ke rumahku. Berbicaralah saja, maka hambaku akan sembuh. Tidak perlu merepotkan, tidak usah, saya percaya dengan satu ucapan. Walaupun terpisah dalam ruang dan waktu, Engkau sanggup Tuhan. Dan Yesus melihat iman perwira ini ya, dan berkata, aduh, di antara orang Israel, aku tidak pernah melihat iman sebesar ini. Iman siapa? Kepala pasukan Romawi tentunya ya. Sebuah penggambaran bahwa orang yang di dalam militer yang tahu sekali otoritas di atas dan di bawah, otoritas di atas sanggup melakukan apa saja kepada bawahannya. Nah, gambaran itu juga dia bawa kepada Yesus. Yesus, Engkaulah yang punya otoritas di atas segala-galanya. Tidak perlu repot-repot. Engkau berkata saja, apapun terjadi. Itu imannya. Dan itu yang menggugah Yesus, membanggakan. Yesus punya kerinduan iman-iman umat
pilihannya, umat yang Dia cintai, seperti punya kualitas seperti kepala pasukan 100 orang ini. Kita yang mengikuti Yesus di dalam pertempuran, pergumulan hidup kita, melawan sakit penyakit, melawan kuasa gelap, melawan persaingan dagang, ataupun karir. Orang-orang membenci kita, berusaha memfitnah, menjegal kita, apapun mereka lakukan, termasuk dengan kuasa kegelapan. Tetapi kalau kita punya imam yang berjalan di depan dan menyatakan janji Tuhan, izinkan kami para hamba Tuhan menjadi imam yang mengingatkan, yang memulai pergumulan, yang mendukung pergumulan itu di dalam keyakinan akan Tuhan. Seperti kami juga mengalami pergumulan yang sama dan tetap akan bergumul dan tetap akan merindukan, menaruh, memilih, memutuskan untuk percaya. Biarlah kami menjadi pendamping yang menguatkan, yang ketika lemah kami bisa bersama menopang, ya, menarik dengan bahu supaya terus berjalan bersama. Di pasal 21, cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan orang yang tak dikenal. Sampai cukup detail Tuhan mengatur, ya, melalui Musa sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ya, hai kalian generasi yang Tuhan izinkan untuk masuk, Tuhan berikan kesempatan untuk masuk. Hal ini penting, jangan lupa. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk menjual milikmu, terdapat menjadi milikmu, maafkan, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang. Mati terbunuh di padang, dia atau beberapa orang mungkin, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jadi ada pembunuhan gelap, walaupun di siang hari di padang terbuka, tetapi tidak tahu, tidak ada saksi mata, tidak ada saksi yang mendengar. Kemudian pembunuhnya berteriak begitu ya, bercerita. Nah itu saksi dengar, aku sudah bunuh dia. Tidak ada apa-apa yang membuktikan siapa yang membunuh. Maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak dari tempat lokasi pembunuhan itu ya, tempat kejadian perkara TKP, ke kota-kota yang di sekeliling dari orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, paling dekat. Jadi dibuat radius wilayah dari TKP, kota mana yang terdekat ya? Lingkar 1 kilometer, dalam radius 1 kilometer mungkin adakah kota? 1,5 kilo? Oh ada 0,5 kilo, oh terlalu jauh mengukur yang tadi ya. 0,5 kilo ada kota terdekat. Nah tua-tua di kota itu haruslah di kota yang paling dekat itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk, bekerja, membawa beban, belum pernah. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu tempat yang selalu berair dan yang tidak pernah dikerjakan atau ditaburi, tempat yang liar. Dan di sana, di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap luka melukai harus diselesaikan. Dan ini terjadi pembunuhan
yang tidak tahu siapa yang melakukannya. Bisa juga binatang buas, tetapi tentu akan terlihat dari hasil uh, cara kematian yang seperti apa. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, jangan kami maafkan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Jadi mereka harus mengakui bahwa bukan mereka yang atau penduduk kota mereka yang paling dekat dengan TKP itu yang melakukan pembunuhan. Jadi tua-tua itu harus tahu apa yang terjadi di kotanya, dan kalau ada kisah-kisah yang disampaikan, kalau ada orang yang dari kota terdekat itu melihat sebagai saksi, maka tua-tua ini haruslah yang lebih yang tahu, diberitahu. Nah, ketika tua-tua ini, tentu beberapa orang ya, mereka menyatakan tangan kami tidak melakukan, mata kami tidak melihat. Jadi mereka sungguh tidak tahu di hadapan Tuhan karena ada korban yang mengerikan di depan mereka, yaitu korban yang dibunuh itu dan lembu yang dipatahkan tulang lehernya. Mengerikan ya. Jadi itu sebuah kematian yang sangat mm, mengerikan. Mereka sudah lihat, mereka tahu akibat jika mereka bohong. Ya tentu mereka sudah harus menyelidiki di kotanya ada enggak orang yang melakukan itu. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Jadi ini permohonan dari tua-tua yang tinggal di kota terdekat dari TKP, maka karena darah itu sudah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa darah itu harus dibalas dengan darah. Ya. Dan itu sudah menjadi ketentuan. Maka kalau tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang melakukan pembunuhan itu, maka ada darah lain yang menjadi pendamaian dari orang kota terdekat. Jadi yang pertama adalah tentang kematian. Dan bagaimana Tuhan akan menyatakan keadilannya. Yang kedua, tua-tua, orang yang bertanggung jawab dari kota yang paling dekat. Yang pertama kita melihat pembunuhan itu terjadi dan kemudian tidak ada yang mengakuinya, tidak ada yang menyadarinya. Maka ya biarlah Tuhan sendiri yang melakukan. Tuhan yang maha tahu, maha melihat, maha maha mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas atas darah orang yang ditumpahkan di TKP itu. Tetapi orang-orang Israel sudah melakukan persembahan, yaitu lembu yang tadi dipatahkan lehernya, sebagai permohonan pendamaian kepada Tuhan. Kami tidak, Tuhan, tangan kami tidak bersalah. Ya, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari malapetaka karena Tuhan murka atas kematian orang ini. Nah, itu yang mengingatkan kita pada sebuah peristiwa jauh sebelumnya, bahkan di awal penciptaan, ya, pada saat
Adam dan Hawa keluar dari tanah Taman Eden, di mana mereka sudah melakukan pelanggaran, mereka harus keluar dan tidak boleh kembali karena dijaga oleh malaikat dengan pedang menyambar-nyambar. Mereka punya anak, Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Nah, Bapak Ibu Saudara mulai melihat sebuah kaitan ya ketika Kain mempersembahkan dari hasil kebunnya, ketika Habel mempersembahkan dari hasil ternaknya yang terbaik, lemaknya dibakar menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan senang, Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Kain hatinya panas dan Tuhan sudah ingatkan, dosa sedang mengintai. Hati-hati, waspada. Sudah diingatkan, tetapi Kain tidak peduli dengan peringatan Tuhan itu, ajak adiknya Habel ke padang. Seperti di sini ya, ada seorang yang mati terbunuh di padang. Habel diajak ke padang, kemudian di tempat itu, di belantara itu, Habel dibunuh. Kemudian setelah mati, Kain tinggalkan. Puas hatinya sudah menyatakan kalau Tuhan tidak adil, kalau orang tua juga lebih senang pada Habel, aku menyelesaikan dengan caraku sendiri. Dipikirnya di padang yang seluas itu dunia hanya beberapa orang, tidak ada yang akan tahu Habel mati di mana, bagaimana cara matinya, tidak ada orang yang tahu kecuali Kain yang membunuh dan Tuhan yang melihat. Dan Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel adikmu?" Wah, jawaban Kain istimewa. Kita perlu tahu, perlu ingat ini jawaban ini karena ini berguna untuk kita. Apa urusannya? Kira-kira begitu ya dalam bahasa modern. Apa urusannya emangnya aku penjaga adikku? Dengan kalimat am I dalam bahasa Inggris, maaf, am I my brother's keeper? Saya kipernya adikku kah? Saya penjaga gawang, penjaga adikku kah? Sorry, saya bukan ya pelindung, bukan guardian. Beberapa versi bahasa Inggris mengatakan, am I my brother's guardian? Ya, bukan. Aku bukan penjaga. Siapa dia? Urusannya apa dia dengan aku? Seolah-olah begitu. Tetapi Tuhan menjawab, darah adikmu berseru-seru dari dalam tanah. Jadi darah itu adalah nyawa. Dan nyawa itu roh yang berhubungan dengan roh Allah. Yang berkomunikasi dengan Allah. Jadi Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang Kain lakukan. Dan bukti darah itu yang berseru-seru. Mengingatkan bahwa ini bagian yang kedua. Ada tanggung jawab. Tua-tua dari kota terdekat itu harus punya rasa ikut memiliki. Kami ada di sini dekat dengan kejadian di mana ada pembunuhan, kami turut berempati, kami turut mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan dengan sungguh-sungguh menuntut keadilan. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan ditumpahkan. Tetapi kami tidak tahu, kami tidak dengar, kami tidak melihat, dan tangan kami bersih, kami tidak melakukannya. Artinya mereka harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Dengan ada persembahan, pendamaian. Menyatakan bahwa sebenarnya kita tua-tua, sekali lagi tua-tua ya, orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, itu bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di sekitarnya.
menyadari bahwa kita semua sebenarnya Kain, Habel, adik kakak, kita yang punya kekerabatan, ya, relasi kekerabatan itu haruslah mempedulikan, punya empati, punya rasa, ya, peduli dengan sahabat-sahabat kita, kerabat kita, orang-orang dalam keluarga besar kita. Karena itu yang juga mengingatkan kita kepada orang Goel, ya, kinsman, kerabat yang akan menebus atau yang menuntut darah ketika ada kematian. Menebus, membeli jika dia menjual diri sebagai budak, atau tanah, ya, milik pusakanya dia jual karena miskin, dan kemudian kerabat inilah yang berhak untuk, bahkan berkewajiban untuk melakukan penebusan. Kita adalah Goel bagi orang lain. Kita adalah orang yang bertanggung jawab. Kita kiper, walaupun saya belum pernah main sepak bola. Tetapi Tuhan katakan, Kain menjawab itu sebagai penolakan tanggung jawab. Karena Tuhan menanyakan, di mana adikmu? Berarti Tuhan mau Kain tahu di mana adiknya. Dan ketika Tuhan bertanya kepada kita, di mana saudaramu? Dia sakit, kau tidak peduli? Dia sedang menderita, kau acuh tak acuh? Seolah-olah begitu. Dan kita tidak bisa berkata seperti Kain. Karena Tuhan setelah itu, Tuhan mengutuk Kain. Urusannya apa Tuhan dia dengan aku? Oh, ada urusan. Kamu adalah kerabatnya. Saya adalah kerabat bagi para saudara. Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tolong kami diberitahu jika ada pergumulan, jika ada kesulitan, ada sesuatu yang butuh penguatan. Ya, supaya tidak salah jalan sebelum mengambil keputusan yang drastis mungkin, ya, yang memikirkan sesuatu yang besar. Seandainya kami boleh dilibatkan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ikut mendoakan, ikut menyatakan kebenaran firman Tuhan, ikut mengingatkan mungkin ada dampak yang seperti apa, kapan, cara bagaimana, di waktu yang tepat yang seperti apa. Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kotak orang tua-tua di kota terdekat. Nah, ini menjadi pembelajaran bersama. Dan yang ketiga dari konteks ini bisa juga ditarik agak jauh sedikit, yaitu tua-tua di kota terdekat itu tidak bisa bilang, karena kami tidak melakukan, karena kami tidak melihat, kami tidak pernah mendengar apapun. Mungkin yang di sana, mungkin kota yang di situ juga dekat, mungkin. Jadi mulai menunjuk orang lain, siapa tahu pembunuhnya bersembunyi di situ. Sementara tidak mau mengakui bahwa saya turut berempati dengan kematian, kedukaan itu. Saya turut harus melakukan korban pendamaian. Ya, lalu langsung menuding orang lain, dia lebih bertanggung jawab, dia lebih bla 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 bla. Nah, itu Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus dalam rangkaian khotbahnya Matius 7 berkata, tidak usah menghakimi orang lain, tidak usah menuding orang lain. Siapa kamu? Lihat kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata. Kamu hiraukan. Oh, bukan, maafkan, itu peribahasa Indonesia, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, selumbar di mata saudaramu, kau lihat, kau perhatikan. Sementara balok di matamu sendiri, kau tidak peduli. Daripada menuding orang lain kesalahan, mari kita dekati dan bertanya, teman,
kau lihat balok nggak di mataku? Oh iya baloknya besar sekali, tolong bantu aku keluarkan balok. Setelah itu, iya di mata kamu juga ada loh serpihan kayu, aku bantu boleh? Nah, itulah cara yang benar ya, daripada kita dengan mudah menuding orang lain satu jari, sementara tiga jari yang lain. Lupa sedang menunjuk kita sendiri. Maka baiklah dengan rendah hati, tolong apa yang tidak benar dalam kehidupanku, tolong koreksi. Kita saling mengoreksi ya. Nah, itu yang pelajaran kita. Berikutnya adalah tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Ya, kisahnya di sini adalah pasukan Israel berperang, mengalahkan sebuah kota, ya kemudian ada wanita cantik. Ada ada yang terpesona dengan tawanannya karena kota itu sudah ditaklukkan dan kemudian dia bermaksud untuk mengambil jadi istri. Maka syaratnya adalah ambil perempuan itu ke rumahnya. Dia berpisah dengan keluarganya, ambil ke rumahnya sedalam 1 bulan. Jadi perempuan itu harus mencukur rambutnya, tidak disebutkan apakah sampai habis atau merapikan begitu ya, tidak panjang. Kemudian dia harus memotong kukunya, menunjukkan sebuah melepaskan diri dari budaya atau apa yang mungkin menunjukkan mahkotanya dia harus buang dulu, keindahan dia, supaya satu sisi calon suami ini, prajurit ini, melihat apa adanya. Tanpa banyak riasan, tanpa banyak mahkota. Karena itu bisa menipu ya. Setelah dipotong pendek mungkin baru kelihatan, ternyata begitu. Jadi apa adanya, lihatlah dalam kesederhanaan seperti apa dia. Sang laki-laki perhatikan dalam 1 bulan di rumahnya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara dia memperlakukan calon mertuanya dan saudara-saudara calon iparnya dan bagaimana bekerja, karena dia tawanan sebenarnya, dia bekerja di rumah itu seperti apa, etikanya bagaimana dalam sebulan. Semuanya saling memperhatikan, baik dari tawanan, sementara dia juga dikatakan di sini menangisi orang tuanya karena dia akan berpisah dengan orang tuanya, akan berpisah dengan adat istiadatnya, budaya yang dia pegang. Mungkin itu adalah budaya yang yang tidak sesuai dengan firman hukum yang ada di orang Israel pada saat itu. Jadi dia harus tahu risiko kalau dia menjadi istri dari keluarga ini, prajurit ini, maka dia meninggalkan segala-galanya dan tunduk kepada suami selama-lamanya. Sementara calon suami juga memperhatikan istrinya, bagaimana tindak tanduknya dengan kebersahajaan dia sepanjang 1 bulan. Dia harus menetapkan hati, benarkah dia cocok untuk menjadi ibu dari anak-anakku? Pantaskah dia menjadi istriku karena dia dari bangsa yang lain? Orang tuanya memberi masukan, mendidik juga dan seterusnya, semua terlibat di situ, di keluarga itu, di rumah itu. Setelah 1 bulan, silakan dinikahi. Jadi ada 2 hal yang kita pelajari, bahwa prajurit Israel haruslah murni hatinya. Ketika memiliki tawanan, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Dalam perang biasanya yang menang itu berhak melakukan apa saja, kejahatan apa saja kepada kota yang ditaklukkan. Tetapi orang Israel tidak boleh begitu. Tidak boleh. Wanita punya harga diri. Sekalipun dia tawanan, sekalipun dia jadi budak,
tetap punya harga diri, punya kehormatan yang harus dihargai. 1 bulan, lihat pantas atau tidak. Jika tidak, pulangkan tanpa mengganggu, tanpa merusak, tanpa melakukan kekerasan kepada dia. Di sini juga dikatakan ya, tidak boleh apalagi menjual dia nanti kalau sudah jadi terus nggak cocok merasa, udah dijual aja, dia toh milikku, propertiku. Tidak, di sini dikatakan tidak boleh. Jadi orang Israel harus murni, tidak boleh melakukan ah, kekerasan kepada korban perang dengan cara pandang setiap wanita punya harga diri yang harus dihormati, sekalipun itu tawanan, sekalipun itu budak. Kemudian di ayat 15 sampai ke 17 itu adalah tentang hak kesulungan. Ini juga begitu ya, kalau punya istri 2. Ya, seandainya pada zaman itu tidak, tentunya tidak relevan ya dengan maksudnya praktek poligami bukanlah praktek yang Kristiani. Itu pembahasan berbeda, tetapi ini pada zaman itu jika ada punya 2 istri, pastilah kecenderungannya salah satu lebih dicintai. Elkana punya Hana dan Penina. Hatinya terpaut pada Hana, tetapi Hana tidak punya anak. Penina yang punya anak. Awalnya begitu ya kisah Samuel. Nah, apapun yang terjadi, tidak peduli dengan perasaan lebih cinta istri yang mana. Ketika salah satu dari istrinya pertama kali punya anak, itu anak sulung. Dia berhak, orang tua, ayah, harus memberikan hak kesulungan sekalipun itu adalah anak dari perempuan yang akhirnya dia tidak suka. Tidak ada cerita suka atau tidak suka di sini. Emosi, perasaan ditaruh di belakang. Yang pertama adalah ketaatan. Tetaplah anak pertama. Entah dari istri keberapa yang punya anak dulu, maka anak pertama itu yang harus punya mendapatkan hak kesulungan. Yakub, dia sayang pada Rahel, tetapi dia mendapatkan Lea. Dan Lea yang punya anak duluan. Nah, itu kisahnya kita sudah bahas di Kejadian lama, beberapa bulan yang lalu. Jadi itu makna dari ayat-ayat ini ya, konteks ini ya. Kemudian anak yang durhaka. Apabila seseorang, ayat 18, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang. Ini terjemahan yang sekarang tidak ada ya, kosakata ini ya. Degil itu keras kepala, stubborn. Dan membangkang, rebellious, suka memberontak. Yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi ayah dan ibu sudah melakukan tanggung jawabnya. Seperti yang di pasal 6 ulangan, berulang-ulang mengingatkan dengan rajin dari pagi, dari bangun pagi. Ada mereka makan bersama dengan, sebelum makan mereka berdoa, setelah makan mereka berdoa. Jadi didikan secara rohani, secara karakter dari sejak muda itu sudah dilakukan oleh orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua dalam konteks ini sudah dilakukan. Berbeda dengan orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Orang tua yang dua-duanya mengejar kesenangan ego, yang satu bekerja terus menerus tidak punya waktu untuk anak-anak, yang satunya jalan-jalan terus dari mall ke mall dan menikmati wisata. Anaknya dititipkan sana sini, ada pembantu, ada suster, ada siapapun yang bisa dititipin daripada mengganggu begitu ya. Nah, orang tua itu tidak bertanggung jawab.
Bukan dalam konteks seperti ini, tetapi ketika orang tua bertanggung jawab atas anak, sudah mendidik, bahkan menghajar dia. Dia tetap keras kepala dan memberontak. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediaman. Ini tempat pengadilan di situ ya, di pintu gerbang. Ada tua-tua yang dihormati harus ada di situ. Dan harus berkata kepada para tua-tua, katanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengar perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Jadi didikan itu sudah diberikan. Dan risiko ini juga harus diberikan. Harus diberitahu dulu. Ya, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Itu risikonya. Orang tua mendidik, menghajar dengan air mata, mengingatkan, kalau nak kamu tidak berubah, maka kami harus membawa kamu ke depan pintu gerbang. Tua-tua akan menghakimi kamu, menghakimi kami orang tua, dan kalau benar kamu sungguh-sungguh keras kepala setelah mendapat didikan seperti itu, dan kamu tetap memberontak, maka orang sekota akan melempari kamu dengan batu. Nak, jadi sebuah kesedihan, kekecewaan, disampaikan risikonya ketika mengabaikan dan memberontak pada perintah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi, di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kamu tidak menghormati orang tua, kamu tidak patuh pada didikan orang tua, bahkan sampai hajaran pun tetap memberontak, membangkang, dan keras kepala, maka umurmu tidak akan panjang. Orang-orang di kota itu sudah menyaksikan betul rumah ini kacau karena anak ini selalu membuat masalah. Jadi mereka turut terlibat, sepunya tanggung jawab. Mereka sudah mendidik dan mereka haruslah yang menghapus penyakit kanker itu daripada semua. Nanti teman-temannya akan bilang, oh gak apa-apa ya ternyata ya. Mereka akan memberontak sama. Daripada itu menjalar seperti kanker. Ambil, potong, buang. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itu poin yang sangat penting. Harus ada kegentaran terhadap Tuhan dan sabdanya dan perintahnya. Dikatakan di dalam Amsal 30 ya, orang yang mata dari anak yang mengolok-olok ayahnya dan yang mengabaikan nasihat ibunya akan dipatuk oleh gagak dan dimakan oleh anak Raja Wali. Sungguh-sungguh diperingatkan, anak haruslah hormat kepada orang tua di dalam Tuhan. Demikianlah seharusnya. Kemudian bagian terakhir adalah penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kita sudah tahu kriterianya ya. Dia menumpahkan darah orang lain, dia mencemari, dia menyembah berhala, dia menjadi kanker bagi bangsanya. Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 22, sebuah peringatan. Dihukum mati dulu ya, hukuman gantung tidaklah berlaku pada zaman itu. Dia digantung sampai mati atau disalib sampai mati, tidak ada. Dia dihukum, dilempari batu sampai mati, baru mayatnya digantung. Tetapi itu pun janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkannya pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk
oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah karena kau gantung terus-menerus, kutuk itu turun, maka tanah pusakamu terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang. Mengingatkan kita pada satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 13 ketika Rasul Paulus mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi dan mengajak jemaat yang sudah mendapatkan Injil yang sejati, yaitu Kristus datang, Yesus Kristus datang, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya untuk menebus. Dan oleh iman, kamu mendapatkan anugerah penebusan itu. Oleh iman kepada Yesus Kristus saja. Lalu orang Yahudi datang, setelah kamu begitu boleh silakan, tapi kamu harus melakukan ritual-ritual selanjutnya ya Tuhan. Di dalam surat Galatia inilah Rasul Paulus memberikan argumen penting sekali, doktrin, sebuah ajaran yang mendasar bagi semua orang Kristen. Pada saat itu jemaat di Galatia supaya jangan terpengaruh dengan pengajaran yang seperti itu. Ditarik kembali lagi ke hukum Taurat. Padahal ini sudah di dalam anugerah, dalam perjanjian anugerah. Bukanlah dalam perjanjian, bukan di bawah perjanjian hukum Musa atau hukum yang lain. Ini adalah perjanjian. Jadi jangan dicampur baurkan. Ya, di ayat yang Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kutuk, kata yang sama muncul di Ulangan tadi ya, pasal 21. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus menyitir, mengambil itu yang di Ulangan tadi. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia menerima kutuk itu, ya. Dia disalib sampai mati, bukan dibunuh baru dipampangkan menjadi peringatan, bukan. Tetapi dia benar-benar dipampangkan sambil dibunuh. Dianiaya sepanjang hari dengan sangat mengerikan. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Sangatlah indah bagaimana Tuhan menyatakan diri menerima kutuk itu. Supaya kita yang seharusnya dikutuk, kita yang harusnya dimurkai, tetapi sudah ditanggung lebih dahulu di atas salib, digantung di tengah-tengah orang yang menolak Dia, bumi menolak Dia, langit pun tidak menerima Dia. Tetapi justru pengorbanan yang puncak inilah yang membuat kita diselamatkan. Bapa yang baik, Engkau sungguh agung, menyatakan mulai dari apa yang disampaikan di perjanjian lama, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru, kemudian diterangi, diinspirasi dengan perjanjian yang baru, perjanjian anugerah. Tuhan tolong supaya kami menghidupi firman Engkau, dan semakin kami melihat betapa Engkau Allah yang benar-benar adil, Tuhan. Dan Engkaulah Allah pembela kami. Engkaulah pahlawan kami. Dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih. Izinkan kami menjadi berkat, menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Dan kami rela untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau, juga bagi saudara-saudara kami. Ini kerinduan kami, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara semuanya.